Ada golongan syariat saja, ada golongan juga sak hakikat nuju makrifatnya, ada golongan hakikat saja, sehingga ada tembung pertanyaan bagaimana as-sholatu lidzikri, wis umpama gak nglakoni salat nang masjid utawa gak nglakoni salat cukup eling tok ya apa. Lah ngaten nggih. Ngeten Pak. Ciri dari majdubun, orang yang jadab. Satu, dia tidak begitu terpengaruh atau mengikuti ajaran syariatnya orang syariat. Itu ciri. Dia tidak melakukan mayoritas syariatnya orang syariat. Kedua, majdubun itu Allah meletakkan di makom khos, akalnya itu nyun sewu mboten sami kali jenengan, kali kula niki mboten sami. Artinya bigori aklin, diafkan Allah. Sehingga sering kita menemukan beliau-beliau itu lakune aneh-aneh. Umpama diajak bersosialisasi itu mboten cocok. Mboten cocok. Berikutnya dia faham betul maksudnya zikir itu sing bagaimana. Yang maksudnya ingat itu bagaimana. Sing dimaksud ingat itu ketika saat hatinya itu kadung mencorongi cahaya makrifat Allah lewat syu'arul basyiroh sampai ke hakul basyiroh, akhirnya mempengaruhi terhadap akalnya dan akalnya itu ngebleng. Itu biasanya orang majdub. Majdub itu adalah orangnya jadab itu kelakuani. Kalau memang masuk dalam kriteria seperti ini, nggak ada masalah. Kami nggak bisa menyalahkan. Orang majdub niku Pak, tidak selamanya harus dia itu umpama satu hari 24 jam majdub mboten. Kadang Gusti Allah ada momen tersendiri di majdubke ada mboten. Tiang jadab niku lho. Tekane iku mboten dinyono-nyono. Umpama teko ora usah gak iso ditolak. Jaluon godaken kaya apa nek mboten Gusti Allah menehi mboten saged. Kalau masuk kriteria di sini, saya menjawab tidak apa-apa. Satu. Nomor dua, dia bahasanya sing penting eling. Tapi dia tidak mengerti eling iku ya apa. Nggih mohon maaf. Sempenting eling kabeh iku sangka Allah, ngertinya hanya sebatas ilmu tapi belum praktek. Lah niki yang jadi persoalan. Cetha nggih? Sebab wong nang makrifat Allah iku pertama ada makrifat terhadap ilmu dulu. Kedua makrifat terhadap laku. Dan istiqomah. Tiga niki nek wis sempurna, tiga niki nek wis berlaku, baru kadang-kadang kita paham ilmunya tapi belum menjalan. Ada golongan seperti ini, ngalimnya luar biasa, akhirnya disebut ahli tahqiq. Ilmu tentang berkenaan dengan
hakikat ngelontok, Pak. Ngelontok, ngerti ngelontok nggih? Tapi belum ada tindakan fal ya'mal amalan soleh dalam hatinya. Yang kedua, dia belum menjalankan untuk meninggalkan tentang syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, belum. Secara teori, ilmu, paham, tapi dereng praktek. Belum menjalankan uzlah, belum menjalankan zuhud, maka ini perlu dipertanyakan. Tentang musyahadah bagaimana cetok, tapi belum temriku, belum fal ya'mal amalan soleh, belum. Tapi untuk menceritakan tentang kahanan itu, fasih, sehingga disebut ahli tahqiq. Nyun sewu, tatkala si A ini duduk di sini belum sampai ke musyahadah dari segi praktek, hanya ilmu aja. Yakin justru takabur tambah luar biasa, riak luar biasa. Kalau posisi yang ditanyakan mang adalah orang seperti ini masih perlu ditanyakan. Tapi kalau saya menjawab di makom ahad, nyun sewu, tidak ada hal yang harus saya salahkan, walaupun itu dikatakan miturut teori salah, belum benar. Saya tidak akan pernah mengatakan itu salah, walaupun itu belum benar, belum sempurna. Kan sik makrifat ilmu, ngerti ndak? Belum makrifat laku. Ini kalau saya menjawab dari sisi kacamata keahatan Allah, nggak boleh saya mengatakan itu salah. Karena itu saya katakan itu proses beliau-beliau. Saya mengatakan salah, sama halnya saya menyalahkan Allah. Ini kalau konteksnya kacamata keesaan Allah. Di makom ahad nggak boleh. Isine mung diem nyawang kayak penonton ngaten. Wis setuju tok ya, wis setuju. Ngaten. Walaupun kalau kita lihat dari kacamata proses itu belum makrifat, akhirnya masih dipertanyakan. Jadi pertanyaannya, mereka yang memakai sistem alah sing penting eling, gak usah nang masjid, yo gak popo. Lah ngaten nggih. Saya katakan gak popo bagi nyun sewu, gak popo bagi yang sudah sampai di situ. Karena dia memakai sistem majedubun, cirinya kados kala wau. Ya. Tapi ada yang memakai dia itu belum sampai makrifat amal tapi makrifat ilmu. Ini kalau kita lihat dari sisi sistem atau proses, maka tidak boleh dipertanyakan. Karena masih ada apa? Keselempitan, keselilitan, riya, takabur dan lain sebagainya. Maka sempurnakanlah dengan cara untuk wa'amilus sholihah, berupa zuhud iku. Praktekin dugi dzikir wau. Tapi nek tak jawab dugi kacamata ahad, mboten saged nyalahke Pak kula. Sebab la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan bagi mereka untuk masuk dalam kota bayyana rusdu minal ghoi. Enggak ada paksaan. Enggak ada paksaan. Dadi kula saged mek ngene, Gusti Allah nyesatno nanggone sing disesatno ya gak salahke. Gusti Allah ngekei petunjuk bagi mereka yang diberi petunjuk ya gak salahke. Nggih pun isine kula niki namung huruf nenem setuju. Ngoten ta? Maksudnya setuju nang Allah ya Allah. Ya wis. Nggih. Tapi nggih wonten konsekuensine kados sing jenengan tangkletke wau.
Apa konsekuensinya resiko nih? Mesti dilakoni